Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dimas Permadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA Fisika. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Izin memperkenalkan diri, saya Fadlanur Ariza sebagai moderator. Saya Maria Fasel Nurdianto sebagai pemateri. Saya Usni sebagai pemateri. Saya Ratu Saya Ayu Ratu Ayu Aprilia sebagai sebagai pemateri. pemateri. Saya Saya Sabina Sabina Azhara Azhara sebagai sebagai pemateri. pemateri. Saya Nisa Mahrani Zahra sebagai pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama. Definisi energi. Jadi, dalam fisika diartikan sebagai kemampuan melakukan usaha atau kerja. Energi dapat ditemukan dalam beragam bentuk seperti energi kimia, energi listrik, energi cahaya, energi panas, energi mekanik, dan energi nuklir. Dalam terdapat dua macam tipe energi, yaitu energi potensial, energi yang tersimpan, dan energi kinetik, energi gerak. Jadi itu kayak eh, energi kimia itu misalnya dalam makanan dan pergerakan. Terus kalau energi listrik itu yang kita gunakan sehari-hari kayak lampu dan lainnya, kaca HP. Terus energi cahaya tuh seperti matahari dan lampu juga. Kalau energi panas, contohnya tuh panas dari api atau dari misalkan. Selanjutnya energi mekanik, energi, energi mekanik gerak benda, dan yang terakhir energi nuklir. Jadi energi nuklir itu direaksi di dalam inti atom. Jadi di alam energi terbagi menjadi dua tipe utama. Yang pertama energi potensial, yaitu energi yang tersimpan seperti pegas yang ditarik atau air. Nah, yang kedua energi kinetik, yaitu energi gerak seperti bola yang menggelinding atau angin yang berhembus. Jadi energi itu sangat penting dalam kehidupan kita karena mengaktifkan berbagai aktivitas terjadi. Jadi kayak tanpa energi itu tidak ada gerakan, cahaya, atau panas yang bisa kita manfaatkan. Oke, next. Satuan energi dalam fisika. Jadi dalam sistem internasional SI, satuan energi itu adalah atau J. Jadi 1 Joule itu sama dengan kilometer dikali itu. Jadi kilometer itu dikali M kuadrat per S kuadrat. Jadi dimensi SI-nya itu adalah M L kuadrat T min kuadrat. Jadi definisi dari 1 Joule itu adalah energi yang digunakan ketika gaya 1 Newton bekerja bekerja pada jarak 1 meter. Selain Joule, ada satuan energi lain, ERG, satuan energi ERG. Jadi ERG itu merupakan satuan dalam sistem CGS, centimeter gram second. Jadi satu ERG itu adalah energi yang digunakan ketika gaya satu pin bekerja pada jarak 1 cm. Jadi dalam sistem SI, satu ERG itu sama dengan 10 pangkat min 7 Joule atau 0,0000001 Joule. Jadi, meskipun satuannya berbeda, baik Joule maupun orang sama-sama digunakan untuk mengukur energi dalam fisika. Next. Satuan energi kalori dan BTU. Jadi yang pertama itu ada kalori. Jadi kalori itu adalah satuan energi yang sering digunakan dalam konteks makanan dan panas. Definisi satunya tuh
1 kalori itu adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 derajat Celcius. Dalam sistem SI, 1 kalori itu setara dengan 4,184 Joule. Yang kedua, 1 BTU atau British Thermal Unit. Jadi, BTU itu adalah satuan energi yang umum digunakan dalam sistem pemanasan dan pendinginan. Jadi, terutama di negara-negara yang menggunakan satuan imperial. Jadi, definisi 1 BTU itu adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 pon air sebanyak 1 derajat Fahrenheit. Dalam sistem SI, 1 BTU itu setara dengan 1,055 Joule. Jadi, baik kalori maupun BTU merupakan satuan energi yang digunakan dalam konteks yang berbeda tetapi tetap dapat dikonversikan ke dalam satuan SI yaitu Joule. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi saja akan dijelaskan oleh Maria. Kepada Maria, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi satuan energi, yaitu kWh. Nah, 1 kilowatt hour itu adalah sejumlah energi listrik yang diterima dan digunakan selama 1 jam dengan tingkat daya sebesar 1 kilowatt. Nah, 1 kilowatt hour itu setara dengan 3.600 kilojoule. Nah, untuk satuan energi selanjutnya itu ada elektron volt atau bisa disingkat sebagai EV. Nah, 1 EV itu adalah satuan dari sistem satuan energi yang digunakan dalam fisika subatomik. Nah, 1 EV itu adalah energi yang diterima elektron ketika berinteraksi dengan potensial listrik sebesar 1 volt. Dalam sistem satuan internasional atau SI, 1 elektron volt itu setara dengan 1602 dikali 10 pangkat minus 9 Joule, 19 Joule. Oke, sekarang kita lanjut ke macam-macam energi. Energi kinetik. Nah, teman-teman tahu nggak sih energi kinetik itu apa? Nah, energi kinetik adalah sebuah energi atau gerak yang dimiliki sebuah benda nih, karena geraknya. Nah, energi kinetik ini, sebuah benda itu dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dibutuhkan dalam menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu yang awalnya dalam keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu atau bergerak. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan energi kinetik ini, kita dapat menggunakan dua rumus nih guys. Nah, rumus yang pertama itu adalah energi kinetik rotasi. Rumus yang pertama ini itu kita dapat menggunakannya ketika ada berhubungan dengan benda-benda yang berputar gitu, memiliki rotasi kan. Nah, rumusnya yaitu EK rotasi sama dengan 1/2 I 1/2 dikali I dikali omega pangkat 2. Ini kita dapat menyebutnya omega ya teman-teman. Nah, untuk keterangannya, EK rotasi ini itu sama dengan energi kinetik rotasi yang
di menggunakan satuan joule. Kemudian I di sini merupakan momen inersia. Satuannya yaitu kilogram meter kuadrat. Kemudian ada omega. Omega ini melambangkan kecepatan sudut, yaitu radian per second. Nah, saya ada contoh soal nih, teman-teman, yang berkaitan dengan energi kinetik rotasi ini. Ini. Ini biar ngegedein. Nih. Nanti kalau di crop nggak apa-apa kan? Ini. Nah, jadi ini contoh soalnya, teman-teman. Nah, di sini ada soal berapa besar energi kinetik rotasi piringan yang bermasa 2 kilogram dan memiliki jari-jari 2 meter berputar pada 300 radian per second. Nah, di sini kita tulis ketahui dulu. Nah, kita diketahui yang diketahui pada soal itu adalah massa. Massa itu sama dengan 2 kilogram. Jari-jari atau dapat kita singkat dengan R, dengan simbol R, maksud saya, itu 2 meter. Dan omega itu adalah 300 rad per second. Nah, di sini kita perhatikan ya teman-teman, belum diketahui inersianya. Inersia. Jadi kita cari dulu inersianya. Cari dulu inersianya. Rumus inersia adalah setengah dikali massa dikali jari-jari pangkat 2. Jadi kita tinggal masukkan saja yang diketahui. Massa 2 kilogram
dikali R. 2 dipangkatkan 2. Kita tinggal melakukan operasi di sini, teman-teman. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi inersianya adalah 4. Nah, setelah kita menemukan inersianya, kita dapat melanjutkan ke rumus energi kinetik rotasi. Yang tadi nih, teman-teman. EK rotasi sama dengan setengah dikali inersia dikali omega dipangkatkan 2. Setengah dikali inersia yang ditemukan tadi adalah 4. Kita tulis di sini 4 dan omeganya yaitu 300. 300 yang dipangkatkan 2 ya, teman-teman. Kita tinggal melakukan operasi di sini. Aduh, sorry. 4 dan setengah kita bisa sederhanakan, yaitu jadi 2 dikali 300 pangkat 2. 300 pangkat 2 itu adalah 9. Oke, jadi kita kalikan saja. Hasilnya yaitu Joule. Nah, biasanya penulisan matematis untuk angka-angka yang memiliki banyak nolnya seperti ini dapat kita sederhanakan, yaitu 1,8 dikali 10 pangkat 5 Joule. Ini, teman-teman. Next. Ini PPT-nya. Kamu mau PPT? Oh, share screen ya? Iya, PPT langsung. Langsung. Gini dong. Share screen. Ini share screen tadi. Lama banget loh ya. Oke. Udah muncul belum? Jadi, untuk rumus yang kedua, itu ada energi kinetik translasi. Energi kinetik translasi ini dapat kita gunakan untuk menghitung energi kinetik yang tidak berhubungan dengan perputaran. Rumusnya yaitu EK sama dengan 1/2 massa dikali kecepatan pangkat 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada soal berapa energi kinetik dari seekor kelinci bermassa 5.000 gram bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Diketahui itu ada massa.
massa kelinci tadi, yaitu 5.000 gram. 5.000 gram itu sama dengan 5 kilogram. Kita langsung konversikan karena di sini massa yang dibutuhkan itu dalam satuan kilogram. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan kelinci tadi ada 20 meter per second. Kita langsung, oh ya ditanya, itu ditanya adalah energi kinetik. Energi kinetik sama dengan massa dikali kecepatan pangkat 2. Oh, setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Sama dengan setengah dikali massa. Massanya tadi kita ketahui 5 kilogram dikali kecepatan. Kecepatannya adalah 20. Jadi kita tulis 20 yang dikuatkan. Kita kerjakan saja. Nah, ini dapat kita bagi menjadi 2 karena ini setengah. Dikali 200 sama dengan 1000 joule. Atau dapat kita tulis dengan sederhana dengan 1 dikali 10 pangkat 3 joule. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wisnu Jatimo. Kepada Wisnu dipersilakan. Terima kasih pada moderator yang telah mempersilakan saya untuk mempresentasikan. Selanjutnya ini adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau posisinya. Energi potensial akibat gravitasi bumi disebut dengan energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi pun bisa diakibatkan oleh tarikan benda-benda lain seperti tarikan antar planet. Nah, rumus dari energi potensial di permukaan bumi yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana keterangannya EP adalah energi potensial dalam satuan joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi dalam M per S kuadrat, H adalah ketinggian dalam meter, sedangkan energi potensial di tempat jauh dari permukaan bumi atau planet, EP sama dengan min G M kali M per R. Dari sini. Sini ada contoh soal. Sini ada soal.
200 liter air ada dalam tangki yang disimpan pada ketinggian 4 meter. Berapa energi potensial air dalam tangki tersebut? Nah, di sini kita bisa diketahuinya sama dengan volume air itu sama dengan 200 liter. H itu 4 meter. G itu 10 M per S kuadrat. G ini gravitasi ke ketetapan ya. Angkanya adalah 10. Ditanya itu adalah EP. Nah, berarti bisa kita rumuskan EP sama dengan M dikali G dikali H. Massa, massa ini diperoleh dari volume air dengan massa jenis air. Jadi rho sama dengan massa jenis air itu 1 kilogram per liter. Yang berarti maka M-nya adalah 1 kilogram. Kita masukin ke dalam rumusnya. Massa 1, gravitasi 10, dan hanya itu adalah 4. Dimana berarti EP-nya, maaf, ini salah, bukan 1, tapi 200. Jadi 200 dikali 10 dikali 4 itu hasilnya 8.000 Joule. Jadi dapat IP-nya adalah 8.000. Nah, yang selanjutnya itu materi energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Energi mekanik itu berarti energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Contoh soalnya, sebuah bola dengan massa 0,8 kg didorong oleh Bayu dari permukaan meja yang tingginya 2 meter dari tanah. Berapa besar energi mekanik pada bola saat ketinggian 1 meter bila kecepatan bola lepas dari sisi meja adalah 10 meter per second? Jadi kita bisa menuliskannya pada ketinggian 2 meter. Yang diketahuinya adalah masanya adalah 0,8 kilo, hanya itu 2 meter, gravitasinya 10 meter per second kuadrat. P-nya adalah 10. Energi mekanik sama dengan EK ditambah EP. Kita mencari EK. Setengah M V kuadrat seperti yang sudah dijelaskan Maria tadi kan rumusnya. Berarti setengah M-nya masukin masanya adalah 10, Pi-nya 10 kuadrat, yang mana hasilnya adalah 40 Joule. IP sama dengan M kali G kali H. M-nya 0,8, G-nya 10, H-nya 2. Didapat 16 Joule. Jadi, didapat energi mekaniknya sama dengan 40 ditambah 16, sama dengan 56 Joule.
Ini pada ketinggian 2 meter. Selanjutnya, pada ketinggian 1 meter. Seperti yang sudah diketahui, masanya 0,8, hanya ketinggiannya itu 1 meter, gravitasinya sama 10 meter sekon kuadrat, energi mekanik energi potensial sama dengan M kali G kali H. 0,8 dikali 10 dikali 1 di 8 Joule. Ini dapat berarti energi mekanik dan energi potensial. Nah, energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Energi kinetik sama dengan energi mekanik dikurang energi potensial. Energi mekaniknya itu tadi 56, ini, dan energi potensialnya 8. 56 kurang 8. 56 kurang 8 sama dengan 48 Joule. Dan dapatlah 48. Sekian materi dari saya kembalikan ke. Baik, Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Maharani. Kepada Anissa Maharani dipersilakan. Boleh di next. ini masih aku ya. Maaf moderator, saya kan bagian energi listrik sama energi panas. Baik, maaf. Akan dijelaskan oleh Husnul. Mohon maaf. Energi kimia. Selanjutnya itu materi energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam persenyawaan kimia. Makanan banyak mengandung energi kimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Energi kimia pun terkandung dalam bahan minyak bumi yang sangat bermanfaat untuk bahan bakar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kepada Anissa Maharani. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya yaitu energi listrik. Jadi, energi listrik ini merupakan salah satu bentuk energi yang sangat penting dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi ini mulai dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti menyalakan lampu, menghidupkan alat elektronik. Energi listrik ini dihasilkan dari berbagai sumber, seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga surya, dan sumber energi terbarukan lainnya. Jadi, setelah dihasilkan, energi listrik ini akan dialirkan melalui jaringan kabel atau kawat logam yang bersifat konduktor. Proses pemindahan energi listrik terjadi melalui aliran muatan listrik atau elektron di dalam kawat konduktor. Aliran muatan ini disebut arus listrik. Arus listrik ini mengalir dari potensial tinggi atau positif ke potensial rendah atau negatif dan membawa energi yang bisa digunakan untuk mengoperasikan berbagai peralatan listrik. Next. Selanjutnya yaitu energi panas. Seperti yang telah dikatakan di PPT, matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Energi ini dipancarkan oleh matahari berupa sinar dan panas yang dikenal sebagai energi surya. Energi ini sangat penting karena menjadi penopang utama bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup.
Panas dari sinar matahari ini membantu mengatur suhu di bumi sehingga tetap dalam kondisi yang memungkinkan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa panas dari matahari, suhu di bumi akan menjadi sangat dingin dan tidak memungkinkan adanya kehidupan. Next. Selanjutnya ada perubahan-perubahan energi. Yang pertama yaitu definisi perubahan energi. Jadi, perubahan energi adalah suatu proses di mana energi yang awalnya berbentuk satu jenis diubah menjadi bentuk energi lain. Proses ini terjadi secara alami di alam maupun dalam berbagai aktivitas manusia dan teknologi. Fenomena perubahan energi ini terjadi karena energi pada dasarnya tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Prinsip ini sesuai dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa jumlah total energi dalam sistem tertutup akan selalu tetap. Energi hanya akan berpindah atau berubah wujud. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Amar. Anis sama Rani. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratu. Kepada Ratu, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai perubahan energi. Perubahan yang pertama yaitu energi kinetik. Perubahan energi kinetik yang pertama yaitu energi kinetik menjadi energi panas. Contohnya saat tangan terkena bola yang dilempar dengan kecepatan tinggi, maka tangan akan terasa panas. Contoh yang kedua yaitu perubahan energi kinetik menjadi energi bumi. Contohnya saat tong kosong dilempar dengan batu, kemudian tong kosong tersebut akan berbunyi nyaring. Yang selanjutnya yaitu perubahan energi potensial. Salah satu contohnya yaitu perubahan bentuk energi potensial menjadi energi kinetik. Contohnya saat kelapa yang jatuh dari pohonnya. Saat kelapa berada di pohonnya, kelapa tersebut memiliki energi potensial. Namun, saat jatuh ke bawah, energi potensialnya semakin berkurang dan energi kinetiknya semakin besar. Perubahan yang selanjutnya yaitu perubahan energi mekanik. Perubahan energi mekanik menjadi energi bunyi. Contohnya ketika bertepuk tangan. Ketika kita bertepuk tangan, hasilkan bunyi tepuk tangan yang kemudian energi dari gerak tangan tersebut diubah menjadi suara atau bunyi, dan dua benda yang dibenturkan hasil suara benturan. Dua benda yang bergerak memiliki energi, kemudian dibenturkan atau dipukul, maka energi tersebut berubah menjadi energi bunyi. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sepertinya belum. Udah. Harus Saya screen lagi dulu. Udah ya. Iya sih. Gimana Bun? Share. Udah. Aku mau nggak pernah lihat pesawat apa? Apa? Aku mau nggak pernah lihat pesawat. Lihat. Lihat pesawat terbang lewat. Ya, sejarang itu di Punggut. Oh nggak ada. Nggak ada ini. Takkan. Ini nggak ada loh. Pencet lagi berarti. Ini dikurangin. Ini ya. Iya. Tuh. Ini dari ini kan dari record kan? Udah. Baik. Jangan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Kepada Sabrina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya akan melanjutkan materi, yaitu perubahan energi kimia. Perubahan energi kimia ini ada tiga. Yang pertama yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya
makanan yang masuk ke tubuh manusia akan mengalami metabolisme secara kimiawi sehingga menghasilkan energi bagi tubuh untuk bergerak. Yang kedua, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, baterai yang tersusun atas senyawa kimia dapat membuat perangkat elektronik menyala, dan aki yang tersusun atas senyawa kimia dapat menjadi listrik bagi kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, kompor gas yang memanfaatkan LPG sebagai bahan bakarnya. Kemudian, perubahan energi listrik. Perubahan energi listrik ada tiga. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, pada kipas angin yang hanya bisa berputar jika dihubungkan dengan arus listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya, pada proses penyepuhan emas yang menggunakan prinsip elektrolisis. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, pada kompor listrik yang bisa dimanfaatkan untuk memasak jika dihubungkan dengan arus listrik. Cara kerja kompor listrik ini sesuai dengan prinsip induksi. Yaitu yang terakhir ada perubahan energi panas. Perubahan energi panas ada dua. Yang pertama, perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya pada panas bumi bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif pembangkit listrik pengganti batu bara. Yang kedua, ada perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, air yang dididihkan akan bergerak seperti gelembung. Semakin panas pancinya, maka semakin cepat gerakan airnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari presentasi hari ini adalah energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menyebabkan perubahan dengan berbagai bentuk seperti kinetik, potensial, panas, listrik, dan kimia. Prinsip kekalahan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya diubah bentuknya. Jadi, sumber energi terbagi menjadi terbarukan, matahari, angin, air, dan tidak terbarukan minyak bumi, batu bara, gas alam. Jadi pengelolaan energi yang efektif dan efisien itu penting untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya, serta mendukung teknologi dan kebijakan energi berkelanjutan. Pemanfaatan energi harus bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Oke, cukup. Sekian presentasi hari ini. Jika banyak salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah. Pulang. Recording.